no, 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 no. Just like the wind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Kirana Sahabila Zahra absen 8. Saya Intan Musmita Sari absen 19. Saya Alafin Cahaya absen 6. Kami dari kelas 11D akan menjelaskan sedikit biografi tentang Syekh Yusuf Abdul Mahasib Najul Khalwati Al-Makassari. Terus ya, bye-bye. Halo guys, kalian tahu nggak ada pahlawan yang makamnya dijuluki sebagai situs suci oleh umat muslim di Afrika. Namanya adalah Syekh Yusuf Abdul Mahasib Najul Khalwati Al-Makassari. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti keseruannya. Lahir pada tahun 1656, beliau merupakan bangsawan yang berasal dari Goa. Selama 20 tahun, beliau menjadi musafir ilmu dari Mekah, Madinah, sampai Damaskus. Beliau menguasai banyak ilmu tarekat, akan tetapi yang paling menonjol adalah Khalwatiyah. Maka dari itu, beliau memiliki gelar Tajul Khalwati, yang artinya mahkota tarekat. Sesampainya di Banten, beliau menjadi mufti kerajaan, seorang penasehat dari Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat VOC mulai mengatur kerajaan, beliau tidak tinggal diam, akan tetapi ikut dalam memimpin adanya perang. Pada akhirnya, VOC berhasil menangkap Syekh Yusuf pada tahun 1683. Namun karena pengaruhnya yang cukup besar, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang spiritual, maka VOC memutuskan untuk mengasingkannya jauh ke daerah Sri Lanka, yaitu bertepat di Ceylon. Namun, pengaruh beliau tetap meluas di Sri Lanka. Karena kekhawatiran VOC yang mulai drastis dan mulai meningkat, maka VOC memutuskan untuk melakukan pengasingan kedua di tempat yang terjauh atau bisa dibilang paling jauh, yaitu di Afrika Selatan pada tahun 1693. Ironisnya, pengasingan ini justru memberi dampak positif bagi Afrika Selatan, karena Syekh Yusuf menjadi pelopor berdirinya komunitas muslim pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699. Di tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, beliau selalu memberikan dampak positif, seperti di Banten, di Sri Lanka, maupun di Afrika Selatan. Ketika kita mempelajari karya-karya lebih lanjut yang telah dibuat oleh Syekh Yusuf, kita dapat menemukan sedikitnya ada 20 judul buku yang telah diterbitkan, dan mayoritas menggunakan bahasa Arab, seperti lalu yang terakhir adalah hal-hal yang dapat kita teladani atau dapat kita tiru dari Syekh Yusuf itu sendiri. Sikap ketekunan dan ikhtiar dalam menuntut ilmu adalah hal-hal yang dapat kita contoh dari Syekh Yusuf. Selain itu, kerja keras dalam berdakwah agama Islam adalah hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian vlog dari kami, kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.